Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian 10. Selamat mendengarkan. Bekerja apa? Bersawah seperti kebanyakan orang kampung, kata Pak Ki Harun kepada si Taif. Kasihan kulit sehalus dan seputih itu diperpanaskan. Itu sebabnya maka elok parasnya. Peluh buruk banyak terbuang, timbul seri muka. Lebih-lebih semenjak ia sudah kawin, tanpa jelas benar bertambah keelokannya. Siapa lakinya? Marah Adil, kata Pak Ki Harun kepada si Taib. Marah Adil, anak miskin itu. Miskin? Siapa orang kaya di sini? Lain daripada engkau berkaum keluarga. Tetapi aku rasa dalam perkawinan orang tak memandang kaya miskin benar. Jodoh sudah ditentukan Tuhan dari bermula. Sejak di rahim bunda, jika ada jodoh si elok dengan si miskin, tentu mereka itu bertemu. Sekarang di mana lakinya? Kata si Taif kepada Pak Ki Harun. Kabarnya di Lampung, baik juga nasibnya. Waktu asar orang sudah banyak mengambil air sembahyang, ujar Pak Ki Harun seraya berjalan keluar. Jangan pakai salah terima, kata si Taif dengan perlahan-lahan, seraya menurutkan Pak Ki Harun sampai ke tangga. Aku bertanyakan perempuan itu hanya supaya aku jangan salah tampak, salah raba kelak. Kerugian orang perantau, tak kenal karib baik di kampung, tak tahu nama gelarnya. Panggilan kepada mereka itu berkaca saja. Yang patut kakak, yang dipanggilkan adik, dan kadang-kadang diperkau saja. Sungguh, hanya itulah perlu kujelaskan benar perempuan itu. Ya, patut benar kau ketahui seluk-beluk orang kampung, kata Pak Ki Harun kepada si Taib. Akan tetapi, sebagaimana kira-kira dan ramalan Pak Ki Harun, perkataan si Taib yang akhir itu berlain dengan kata hawa nafsu yang dorong-mendorong dan desak-mendesak sanubarinya. Berlain mulut dengan hati. Pandangnya kepada ramalah yang sebentar itu mengguncangkan iman di dadanya. Iman kuda yang memang tiada teguh dan telah dipengaruhi oleh kekayaan atau harta dunia. Tabiat gaduk, sombong, tinggi lawak-lawak sudah bersarang dalam kalebunya, sudah mengalir dalam darah ke seluruh tubuhnya. Tak ada orang yang kaya daripadanya, tak ada yang seelok setampan dia. Demikian sangka dan pikirnya, sehingga ia berasa sudah dapat mengutak-ngatikan isi kampungnya. Bahwasanya kaum kerabat si Taib kaya belaka. Toko mamanya ada 4 buah di Pasar Gedang, besar-besar sekaliannya. Bapaknya berkedai di Padang Panjang, termasyhur sebagai seorang saudagar yang kaya di sana. Dan ia sendiri pun sudah berdiri sendiri pula, sudah membuka toko di Bengkulu. Rumah kaum keluarganya di Sumpur besar-besar. Meskipun ia baru berumur kira-kira 25 tahun, tapi istrinya sudah 3 orang. Hanya dengan perempuan yang pertama saja ia bertunangan dari kecil dengan anak mamanya, dan perempuan yang kedua orang lagi boleh dikatakan direbutnya dari tangan orang dengan pengaruh kekayaannya. Pertalian silaturahim, kasih sayang asik dan masuk diputusnya, dikeratnya dengan sebilah senjata pergaulan hidup yang teramat tajam dengan uang. Seorang gadis yang akan kawin sebulan lagi dengan seorang anak bujang yang telah bertahun-tahun diharap-harapkannya akan jadi junjungannya, tiba-tiba dirampas oleh si Taib dengan kekuasaannya. Sehingga bujang itu karena sedih, marah, kesal dan malu lari ke negeri orang. Hilang tak tentu rimbanya.
seorang lagi bini orang. Oleh karena pengaruh emas urainya, perempuan itu pun bercerai dengan lakinya, lalu menikah dengan dia. Jadi sudah 3 orang bini si Taib dewasa itu. Menurut agama Islam, laki-laki boleh berbini sampai 4 orang. Bagi si Taib yang kaya itu 3 belum cukup, lagi 4 ya kalau boleh lebih tak ada halangan. Masih dapat dipeliharanya. Gampang, katanya ketika ia keluar dari dalam surau itu. Siapa saja asal aku mau, tentu suka kawin dengan daku. Baik bertunangan, baik pun berlaki, tak dapat tidak pertalian itu putus. Buhul mesti terurai oleh kekuasaanku. Ia berhenti sejurus di tengah jalan, seraya menoleh ke arah ketepian perempuan tadi itu. Akan tetapi karena bidadari yang dikenang-kenangnya tiada kelihatan, ia pun meneruskan perjalanannya. Sungguh tak dapat tiada ramalah perempuan yang jelita itu. Takkan berani menolak permintaanku, pikirnya si Taib. Tetapi kalau ia cinta kepada lakinya, ia berdiam diri sejurus, mukanya muram. Cinta, apa pula cinta itu? Lebih-lebih cinta perempuan kalau melihat uang kertas berhelai-helai, mendengar ringgit berdering-dering di dalam saku. Iman perempuan sudah berguncang, haluan berpaling daripada lakinya. Apalagi laki-laki itu marah adil. Cih, itu pula yang akan dicintai perempuan. Itu pula macamnya akan tempat hati ramalah tersangkut. Tak boleh jadi, mustahil. Jika ramalah tahu akan kecantikannya, tahu akan dirinya, lebih-lebih jika terasa olehnya panas terik yang memakan kulitnya yang putih halus itu di tengah sawah, tentu ia menyesal bersuamikan orang miskin itu. Jika kugitik sedikit saja, aku mau bertaruh 1 lawan 10, ia mesti menurut daku. Apalagi nasib pertemuan kami ada rupanya. Baru aku hendak bertanyakan dia. Sebagai digerakkan Tuhan, dia sendiri kelihatan sudah. Dan ibunya, Mak Guna, katanya dengan senyumnya, riang dibuaikan pengharapan. Ku kenal betul-betul ya, kemarin dahulu ketika aku baru pulang pun kelihatan dia ada bertandang ke rumah ibuku. Dan kalau aku tidak salah, benar, dahulu ketika aku belum kawin lagi dengan Saadah, istriku yang pertama, anak mamaku itu, ia pun telah berniat hendak menerima aku jadi menantunya. Tetapi ia takut permintaannya akan ditolak oleh ibuku. Dan ketika itu paras ramalah tidak seelok sekarang ini. Sayang. Akan tetapi tidak, sekarang ini pun kalau ku kirim utusan kepada Mak Guna, tentu saja dengan buah tangan yang agak berarti sedikit, akan menyatakan kehendak hatiku. Niscaya diterimanya. Kehendakku itu takkan ditolak oleh Mak Guna itu. Tidak, malah kebalikannya. Siapa yang akan menolak bahagia? Sekalian orang berharapkan laba, bercita-citakan kesenangan, sedangkan menjemput aku dengan uang seperti menjemput bangsa sultan-sultan di kota Padang, bangsa Sidi dan Baginda di Pariaman. Mak Guna tentu suka agaknya. Memang siapa takkan suka, takkan mujur bermenantu kaya, beripar besan orang kaya dan mulia. Tentu sebudi akalnya marah adil dapat dicampakannya dari atas rumahnya, diembusnya, terbang seperti abu di atas tughul. Oleh amat sukacita si Taib tersenyum seolah-olah bunga kembang setaman yang semerbak baunya telah dipetiknya sudah ada di dalam tangannya. Tengah berjalan jua, ia pun memandang ke sebelah barat. Matahari sudah hampir terbenam dan hawa makin lama makin sejuk. Sedang sinar petang itu tampak membayang gemerlapan dalam air danau Sumpur yang beriak-riak kecil. Menggernyam rupanya, ya sedang riak dan sinar sedemikian seolah-olah melukiskan gelora perasaan berahi dalam dada anak muda kaya itu.
Dan sementara itu di hadapannya di muka sebuah lepau sirih pinang kelihatanlah olehnya beberapa orang pemuda duduk di atas sebuah pelantara. Seorang di antara mereka itu yang lauk dan tampan rupanya menggerakkan pikiran si Taib kepada angan-angan tadi pula, kepada bintang negeri Sumpur itu. "Ya, si Rasul," katanya, "komat kamit seraya melambatkan langkah. Ia tergila-gila kepada perempuan itu dan aku akan berlawan dengan dia. Tetapi tak apa kalau umpamanya orang terpaksa memilih di antara dua, aku dengan dia. Tentu saja aku terpilih lebih dahulu. Jika dia tak guna, tak perlu aku hiraukan." Dengan pikiran demikian ia pun sampai ke lepau itu lalu bersenda gurau dengan beberapa kawan-kawannya. Sesungguhnya 2 hari yang telah lalu ketika si Taib pulang dari perantauan dengan istrinya, banyaklah orang setangga, laki-laki, perempuan datang menemui dia ke rumah orang tuanya, setengah benar-benar mengucapkan selamat datang saja, setengah akan bertanya-tanyakan ini dan itu, terutama ditentang anak kemanakan yang sepenggalasan dengan dia, dan setengahnya pula sekadar akan melihat-lihat apa pembawaan dan bagaimana rupa orang yang baru pulang itu. Maguna tiada ketinggalan, ia pun datang juga ke situ, tetapi tiada lama dan hampir tiada bercakap-cakap. Duduknya pun resah saja rupanya, dan entah apa sebab karenanya ketika penganan dan kopi mulai dihidangkan, ia bermohon diri hendak pulang ke rumahnya meskipun ditahan orang dengan budi bahasa yang halus. Ia berangkat juga dengan cepat. Sesampai ke rumahnya ia pun duduk terperanjak bagai kepayahan di atas tikar dekat jendela. Malang benar aku beranak," keluhnya. Ia memandang ke kiri dan ke kanan dan ke dapur, tatkala nyata kepadanya bahwa anaknya tak ada di rumah, diteruskannya perkataannya. "Paras, ada bak paras orang, tak kalah dari rupa dan tampan perempuan lain. Tetapi amat malang nasibnya, sudah bertahun-tahun bersuami, tapi tanda bersuami belum ada kelihatan lagi. Jangan empunya subang dan gelang, barang perhiasan yang agak berharga sedikit, pembelian laki, pakaian pun hanya sekadar penutup aurat saja. Dan sekarang sudah 7 bulan lebih melepas laki merantau. Apakah yang diperolehnya? Akan tetapi anak seorang, sungguh baik untung si Maryam itu. Baru 6 bulan dibawa lakinya berjalan. Pulang sudah bersusun ringgit emas di dadanya, berkilat-kilat permata dokoh di lehernya. Alangkah elok kulitnya, halus, berseri-seri, bukan seperti kulit anakku yang selalu berpanas di tengah sawah. Padahal, kalau ramalah kawin dengan seorang laki-laki seperti si Taib itu, Angan-angan dan sesal-sesalan Mak Guna diputuskan oleh suara orang berseru dari bawah. Mak Guna, adakah Mak Guna di atas rumah?" Dengan segera, Mak Guna menjenguk ke jendela lalu berkata, "Oh, engkau Bibah? Ada, naiklah nak kemari." Tak usah Mak, aku hendak lekas pulang. Tetapi mengapa lekas saja Mak berangkat dari rumah mentua si Maryam tadi, Mak? Ada apa-apa di rumah? Sakitkah ramalah gerangan? Tidak, Bibah, tidak apa-apa. Akan tetapi naiklah engkau dahulu supaya boleh kita bercakap-cakap, sahut Mak Guna kepada Bibah tetangganya itu. Perempuan yang bernama Bibah itu pun naiklah lalu duduk di dekat Mak Guna bersimpuh dengan tertibnya. Dengan segera tempat sirih disorongkan Mak Guna kepadanya sambil makan sirih sekapur. Ia pun berkata dengan perlahan-lahan, "Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."